Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, khususnya para sahabat pemula dan juga para peternak ayam skala rumahan ya, atau skala kecil seperti kami. Pertemuan kali ini kita akan berbagi pengalaman mengenai waktu atau masa pemindahan DOC yang sudah berumur 1 bulan atau DOC yang sudah waktunya kita pindah ke kandang pembesaran ya. Untuk perawatannya antara DOC yang usia 0 sampai 30 hari dengan yang ini yang usia 30 hari sampai nanti dengan dewasa sampai dengan panen, itu pada dasarnya itu sama ya. Kita masih memperhatikan hal-hal yang mendasar ya, seperti mengenai misalnya kepadatan. Jadi volume atau jumlah ayam itu kita harus menyesuaikan dengan besaran kandang kita. Lalu kebersihan, yang ketiga suhu udara atau menjaga suhu udara, itu masih hal-hal yang dasar yang harus selalu kita lakukan, kita perhatikan sampai dengan dewasa. Dan untuk perbedaannya itu mungkin hanya perbedaannya itu di pakan ya, racikan pakan itu berbeda antara yang usia 0 sampai 30 hari dengan yang mulai 30 hari ke pembesaran. Baik, kita akan kupas satu persatu ya, dari mulai awal persamaannya, juga perbedaannya dari kebersihan, kepadatan, suhu udara, dan juga racikan pakannya. Sekarang kita lihat, inilah DOC yang sudah siap untuk kita pindah ke kandang pembesaran. Dan kira-kira DOC ini sudah berumur 1 bulan. Untuk DOC yang sudah berumur 1 bulan ini, itu mungkin ketahanan tubuhnya sudah kuat, dan kita lihat untuk bulu-bulunya itu juga sudah lebat sempurna ya untuk menutupi tubuhnya, sehingga nanti dia bisa beradaptasi dengan lingkungan luar atau di luar ruangan. Karena sebelumnya ini berada di dalam ruangan ya. Untuk yang DOC yang usia 0 sampai 30 hari itu masih ya dibilang kita karantina untuk di dalam ruangan untuk kandangnya ya. Dan karena di masa-masa itu adalah masa yang sulit ya untuk DOC yang usia baru menetas itu sampai 30 hari itu boleh dibilang masa-masa yang sulit untuk merawatnya. Maka dari itu kita isolasi di dalam ruangan untuk kandangnya. Dan untuk tips cara merawat DOC yang usia baru menetas atau usia 0 sampai 30 hari itu kemarin sudah kita buat ya videonya. Jadi video sebelum ini sudah kita buat. Jadi ini nanti lanjut kita akan berbagi tips merawat DOC yang berusia 30 hari sampai dengan dewasa. Baik, sekarang kita langsung ke kandang pembesaran ya. Baik, sekarang kita sudah berada di kandang pembesaran. Ini adalah DOC yang baru kita pindah kemarin. Dan untuk poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kebersihan. Kebersihan kandang itu penting. Yang saya maksud di sini adalah kebersihan dari kotoran ayam itu sendiri. Karena kotoran ayam itu sendiri yang akan menimbulkan bau ya, jika sangat menyengat itu akan membuat ayam-ayam itu tidak nafsu makan ya, karena bau kotorannya sendiri itu. Dan nanti akhirnya daya tahan tubuhnya pun akan melemah karena dia tidak nafsu makan dan akan mudah terserang penyakit yang akhirnya akan menimbulkan mereka itu mati satu persatu ya. Itu karena bau kotoran ayam itu sendiri yang terlalu menyengat. Dan terkait hal itu, kita itu menerapkan konsep itu kandang anti bau ya. Jadi kandang bertingkat ya, selain anti bau juga menghemat lahan ya untuk kandang ini. Kandang ini bertingkat dan di bawah setiap boxnya itu kita taruh tempat kotoran ayamnya. Dan untuk kotoran ayam ini kenapa kita bilang anti bau, karena di dalam sini itu nanti kita taruh maggot ya. Jadi kotoran itu langsung kering dan tanpa bau karena dimakan maggot, dihisap oleh maggot. Jadi selain tanpa bau, ini juga bisa untuk kita berternak maggot. Dan kebetulan ini adalah DOC yang baru kita pindah kemarin, dan ini belum kita taruh maggot ya. Ini nanti sekalian kita tunjukkan videonya bagaimana kita menaruh maggot di bawah kandang ayam ini. Karena untuk menaruh maggot itu biasanya sehari ya setelah kita taruh ayam,
kemudian kotorannya sudah mengumpul, baru kita kasih maggot supaya maggot-maggot itu di dalam itu sudah tersedia makanan, yaitu kotoran ayam itu sendiri. Baik, sekarang kita menaruh maggotnya ya ke bawah, ke dalam kotoran ayam itu. Ini adalah maggot yang baru kita tetaskan, berusia sekitar 5 hari ya. Ini tepat untuk kita sebar, kita taruh di bawah kandang ini. Dan caranya mudah sekali ya. Setelah 1 hari ya, kotoran ayam itu kan terkumpul. Nah, setelah terkumpul tentu baunya sudah menyengat ya ini. Dan ini bisa kita taruh maggot. Dan dalam waktu sehari untuk kotoran-kotoran ayam ini akan segera dieksekusi oleh maggot, dimakan sampai kering. Dan ini bisa dipastikan untuk keesokan harinya itu baunya sudah hilang ya, karena kotoran-kotoran ayam ini akan mengering dihisap oleh maggot, dimakan maggot. Jadi kandang bersih ya, kotoran mengering tanpa bau, maggot pun besar, cepat tumbuh besar. Dan kemudian setelah maggot itu berusia sekitar 2 minggu ya, itu sudah besar. Itu nanti bisa kita panen untuk kita kasihkan makan ke ayam ya, sebagai tambahan gizi yang bagus sekali untuk ayam. Nah, terkait kebersihan kita menerapkan konsep seperti ini ya, tempat kotoran ayam yang kita juga kasih untuk ternak maggot. Dan untuk kalian yang belum memakai sistem ini, kalian pokoknya intinya itu kandang harus selalu bersih ya dari kotoran ayam yang menimbulkan baunya itu sendiri ya. Jika tidak menggunakan ini, berarti harus rajin-rajin menyapu. Kalau untuk ini kita tanpa menyapu ya, karena kotorannya itu kita manfaatkan untuk beternak maggot. Lanjut poin berikutnya yaitu kepadatan ya, atau jumlah populasi ayam yang berada di dalam kandang ini. Kita harus selalu menjaga ya untuk kepadatannya itu, jangan sampai ayamnya itu kebanyakan. Jadi kita melihat berapa ukuran kandang kita. Jika populasinya terlalu padat di dalam kandang itu sangat berbahaya ya, karena nanti mereka akan berdesaan, terutama dalam hal meraih makanan ya, nanti akan saling desak, saling injak, yang akan menimbulkan cedera, lalu terluka, dan akan menyebabkan kematian. Lanjut poin berikutnya yaitu menjaga kestabilan suhu udara ya. Jadi suhu udara ini harus sesuai ya, jangan sampai kepanasan, jangan sampai kedinginan, supaya ayam-ayam kita itu tidak mudah sakit. Dan untuk dewasa yang baru kita pindah itu untuk memudahkan dia untuk beradaptasi dengan lingkungan luar ya, karena ini kita taruh di luar ruangan ya, tidak seperti pada waktu mereka umur 0 sampai 30 hari itu kan di dalam ruangan atau masih kita karantina di dalam rumah. Jadi selain kita masih menyiapkan lampu ya, kita juga masih menyiapkan ini tirai atau penutupnya. Ini untuk di malam hari, jika cuaca itu dingin. Karena ini untuk pelan-pelan ya, karena dia baru saja beradaptasi dengan suhu udara, maka kita perlu menyiapkan tirai atau penutup ini supaya dia tidak untuk beradaptasi itu tidak terlalu drastis ya untuk perubahan cuacanya, dia tidak kaget, maka kita masih menggunakan penutup atau selimut seperti ini. Jadi memang kita harus peka ya, kita sendiri juga harus peka terhadap cuaca di sekitar kita. Dan jika dingin mungkin di malam hari, ataupun bukan di malam hari, mungkin di pagi hari cuaca hujan, sebaiknya kita menutup ini untuk menjaga suhu udara di dalamnya. Dan kalau panas atau pagi hari kita mau ngasih makan, itu baru kita bisa membukanya. Ini semata-mata untuk menjaga kondisi suhu udara yang dibutuhkan untuk ayam ya. Jangan sampai kedinginan, jangan sampai kepanasan, karena itu juga akan berpengaruh untuk ayam agar tidak mudah sakit. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai makanan ya. Untuk makanan dewasa yang sudah 30 hari nanti sampai dengan dewasa itu berbeda ya untuk dengan dewasa yang baru menetas. Karena untuk dewasa yang baru menetas itu kan kita kasih pur murni ya.
hanya pur. Dan untuk dewasa yang sudah berusia 30 hari nanti ini sampai dengan dewasa ini kita bisa dengan mencampur atau dimix ya antara pur, bisa dengan bekatul atau mungkin bisa jagung ataupun sayuran ya, bisa dengan sisa nasi. Tapi untuk kita bertahap untuk menyesuaikan usia ya. Kalau ini kan baru, ini untuk persentase pornya masih dibanyakkan ya, sekitar 70% lah. Nanti setelah 2 minggu ya baru kita turunkan mungkin 50% untuk purnya supaya cepat tumbuh besar. Dan terus berlanjut nanti juga bisa diturunkan 30% dengan perbandingan mungkin yang lainnya itu dikasih jagung, ada bekatul dan juga makanan lainnya. Untuk mengenai makanan itu intinya apapun makanan yang akan kau campurkan atau yang kau berikan itu harus ada pur ya sebagai makanan utamanya, untuk menunjang pertumbuhannya supaya baik dan cepat besar, dan supaya juga untuk waktu panennya itu sesuai target yang sudah kita rencanakan. Baik, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.